Lihatlah foto dirimu saat berusia 1 tahun. Kamu mungkin berpikir sedang melihat versi dirimu yang lebih muda, dan kamu hanya lupa dengan tahun-tahun awal itu. Tapi secara biologis itu tidak benar. Otakmu tidak sekedar salah menaruh ingatan-ingatan itu, tapi benar-benar memformat hard drive-nya. Bayi di dalam foto itu bukan kamu. Itu adalah entitas yang benar-benar berbeda, yang pikirannya secara fisik dibongkar dan ditimpa agar kesadaranmu yang sekarang bisa ada. Inilah alasan kenapa kamu tidak bisa mengingat saat menjadi bayi. Bab 1. Orang asing di dalam album. Kamu mungkin pernah mendengar mitos bahwa tubuh manusia secara fisik menggantikan dirinya sendiri setiap 7 tahun. Tapi seperti banyak ilmu pengetahuan populer di internet yang sering diulang-ulang, itu hanya setengah dari kebenaran sebenarnya. Sementara sel-sel seperti sel kulit dan sel ususmu, yang kebetulan paling sering terpapar terik matahari dan asam yang sangat kuat, akan diperbarui setiap beberapa minggu. Kamu akan tetap menyimpan banyak sel bayimu sampai kamu meninggal. Sebagai contoh, hanya sekitar 40% sel di jantungmu yang akan mengalami siklus selama hidupmu. Sisanya akan tetap ada untuk waktu yang sangat lama. Tapi ingatanmu itu tidak sekuat itu. Kamu tidak bisa mengingat saat menjadi bayi di foto itu. Tapi yang menakutkan adalah melihat foto itu akan membuatmu merasa seolah-olah kamu mengingatnya. Dalam proses yang disebut ilmuwan sebagai amnesia infantil atau amnesia masa kanak-kanak, serangkaian proses yang kompleks namun tidak misterius membersihkan keadaan mental kita. Sebagai gantinya, ada kekosongan besar yang samar dan rentan terhadap informasi masa kini yang meninggalkan jejak di dalamnya. Faktanya, dirimu saat masih bayi di album itu benar-benar asing bagi dirimu yang sekarang. Begitu asingnya sampai seseorang bisa menunjukkan foto bayi lain kepadamu dan kamu mulai percaya bahwa itu adalah dirimu. Sedikit demi sedikit, kenangan lama didorong ke mesin penghancur kertas dan digantikan oleh yang baru. Kapan kamu berhenti menjadi dirimu yang lama? Ini adalah pertanyaan yang begitu mengganggu sampai-sampai para filsuf memiliki dua model berbeda untuk ini, yaitu kapal Theseus dan paradoks Sorites. Dalam model pertama, jika selama beberapa dekade kamu perlahan-lahan mengganti setiap bagian kapal saat diperbaiki hingga tidak ada lagi bagian asli yang tersisa, kamu akan bertanya-tanya, apakah ini masih kapal yang sama? Dalam yang kedua, kamu perlu mempertimbangkan setumpuk pasir. Berapa banyak butir pasir yang harus kamu ambil sebelum tumpukan itu tidak lagi disebut tumpukan? Atau dalam kasus kita, berapa banyak kenangan di dalam otak bayi itu yang harus memudar sebelum bayinya juga ikut memudar? Apakah kamu nyata? Apakah kamu selalu menjadi dirimu? Atau secara ilmiah, apakah kamu adalah penghuni kedua yang menunggu di belakang layar selama perkembangan otak bayi, siap untuk mengambil alih? Bab 2. Ilusi perangkat keras. Hal pertama yang perlu kamu pahami adalah ini bukan karena bayi menggunakan perangkat keras yang lemah. Sebenarnya justru sebaliknya. Otak bayi sebenarnya adalah Ferrari berperforma tinggi jika dibandingkan dengan otak Honda Civic rongsokan yang kebanyakan dari kita miliki saat usia paruh baya. Sebagai orang dewasa, otakmu hanya membentuk 2% dari total massa tubuhmu. Sebelum kamu lahir, angkanya lebih dari 10 kali lipat, yaitu 25% tepat sebelum lahir. Dan bahkan setelah lahir, otak masih menyumbang 10% dari massa tubuh bayi, angka yang sangat mengesankan. Dan selama 3 bulan pertama hidupmu, otakmu akan terus tumbuh 1% setiap hari dalam periode perkembangan otak yang sangat cepat dan tak tertandingi. Otak bayi adalah spons data yang sangat kuat dengan 50% lebih banyak koneksi sinaptik dibandingkan otak orang dewasa. Jika kamu masih memiliki otak seperti saat kamu bayi, sebagai orang dewasa, bayangkan seberapa cepat kamu bisa mempelajari keterampilan baru, belajar bahasa baru, dan mengembangkan kepribadianmu. Neuroplastisitasnya benar-benar tak tertandingi. Lebih dari 1 juta koneksi saraf tercipta setiap detik di otak bayi, dan proses ini memerlukan biaya metabolik yang sangat besar. 60% energi bayi langsung digunakan untuk perkembangan otaknya. Bahkan pada usia 3 tahun, otakmu akan 2 kali lebih aktif dibandingkan otak orang dewasa. Jika kamu melihatnya dari sudut pandang ini, rata-rata bayi atau balita adalah superkomputer yang merangkak dan berceloteh sebelum mereka bahkan bisa mengucapkan abjad mereka. Jelas, kamu tidak kehilangan semua ingatan masa bayimu hanya karena otak bayi itu perangkat keras yang lemah. Tapi penghapusan besar-besaran dirimu saat bayi bukanlah kesalahan dalam sistem. Itu adalah sebuah fitur. Otak bayi tidak memiliki masalah dalam menyimpan ingatan jangka pendek.
Tapi ketika berbicara tentang ingatan jangka panjang, ada hambatan struktural yang tertanam di bagian penting otakmu, yaitu hipokampus. Ini adalah bagian kecil dari sistem limbik yang mengatur ingatanmu dengan memilih ingatan jangka pendek mana yang akan dikodekan dengan kuat sebagai ingatan jangka panjang. Seperti yang dijelaskan dalam studi otoritatif tentang hal ini, selama masa bayi, tingkat neurogenesis di hipokampus sangat tinggi dan ingatan yang baru terbentuk cenderung cepat terlupakan. Pada dasarnya, yang lama dibuang dan yang baru masuk. Dan ketika yang lama sudah hilang, itu hilang selamanya. Tapi itu bukan satu-satunya proses yang tampaknya benar-benar ingin melenyapkan diri masa kecilmu. Ternyata, pertumbuhan otakmu sendiri bisa jadi adalah paku terakhir di peti matimu. Bab 3. Format hard drive. Penelitian tahun 2014 oleh Paul W. Franklin dan Sheena A. Jocelyn tentang sifat neurogenesis, yaitu penciptaan jaringan saraf baru, telah sepenuhnya mengubah pandangan kita tentang bagaimana otak membunuh dirinya sendiri demi terlahir kembali. Mereka menyebutnya sebagai mekanisme pembersihan. Ini adalah cara untuk mencegah otak menumpuk data sampah, seperti kata sandi untuk akun yang sudah tidak kamu gunakan, nomor lotre lama, dan apa yang kamu makan untuk sarapan tepat 3 tahun lalu. Menyimpan semua hal itu di otakmu mungkin akan terasa lebih seperti kutukan daripada kekuatan super. Mekanisme pembersihan khusus yang diidentifikasi oleh Franklin dan Jocelyn sangat berkaitan dengan bagaimana sel-sel baru dihasilkan di zona subgranular di gyrus dentatus. Disitulah mereka pertama kali berkembang biak sebelum akhirnya bergabung dengan sirkuit hipokampus. Inilah yang terjadi saat kamu mengalami pengalaman baru dan dalam prosesnya menciptakan kenangan baru. Bayangkan kamu memiliki sebuah kotak penuh bola plastik seperti yang biasa kamu temukan di kolam bola. Lalu kami memberimu sebuah bola baru dan kami memintamu untuk memindahkannya ke bagian bawah kotak tanpa menggerakkan bola-bola lainnya. Mustahil, bukan? Itulah tepatnya bagaimana sel-sel baru yang tercipta di zona subgranular di gyrus dentatus mengganggu struktur hipokampus. Kamu tidak bisa menambahkan sesuatu yang baru ke dalam sistem tertutup tanpa secara mendasar mengubah apa yang sudah ada di dalamnya. Mengutip hasil penelitian tersebut, saat sel-sel baru berintegrasi ke dalam hipokampus, mereka secara otomatis merombak sirkuit yang sudah ada. Perombakan ini bisa merusak ingatan yang sudah tersimpan di sirkuit tersebut. Ini bukan sekedar menambah ke sirkuit, tapi juga mengacaknya. Semakin banyak kamu belajar, semakin sedikit yang kamu tahu. Proses tumbuh dewasa, jika dilihat dari temuan ini, hampir seperti mengupgrade RAM sebuah sistem saat komputernya masih berjalan. Ini adalah gangguan yang keras yang mengacaukan tatanan yang sudah ada dan merobek arsitektur mental yang sudah terbentuk. Penelitian ini adalah perubahan paradigma yang luar biasa karena banyak alasan, seperti menganalisis bagaimana ingatan yang sudah ada dan yang baru saling berinteraksi. Ini juga menunjukkan bahwa dengan menargetkan bagian-bagian tertentu dari otak, kita mungkin dapat menemukan cara pengobatan baru untuk gangguan yang mengikis ingatan seperti amnesia atau demensia. Ini juga terus membawa pola yang mengganggu. Kamu yang ada saat masih bayi tampaknya benar-benar ditakdirkan oleh nasib karena proses-proses yang melekat pada tubuh dan otakmu seiring kamu tumbuh dewasa. Dan hal yang gila adalah kita masih baru menyentuh permukaan dari betapa banyak proses alami di dalam tubuh yang tampaknya ikut berkontribusi dalam konspirasi melawan pikiranmu sendiri. Bab 4. Pembantaian sinaps. Otak manusia itu seperti properti. Ruang selalu menjadi faktor. Ukuran tengkorakmu akan selalu membatasi ukuran fisik otakmu. Ukuran fisik otakmu pada akhirnya juga akan selalu membatasi jumlah koneksi sinaps yang mungkin ada di dalamnya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saat kamu masih bayi, otakmu benar-benar seperti spons yang menyerap semua data kehidupan di sekitarmu. Pada masa itu, kamu akan menyerap banyak informasi berharga, mulai dari bahasa hingga mengetahui bahwa kamu tidak boleh menyentuh kompor yang panas. Tidak bisa dihindari, seperti seseorang yang mengklik tautan unduhan pada setiap file yang mereka lihat di internet, otakmu juga akan menyedot banyak sampah yang bisa berkisar dari hal yang tidak berguna hingga yang benar-benar berbahaya. Dan itulah sebabnya ketika seseorang mulai memasuki masa pubertas, pikiran dan ingatan mereka mengalami masa penyingkiran brutal yang dikenal sebagai pemangkasan sinaps, yang dalam prakteknya berarti pembantaian besar-besaran terhadap tak terhitung banyaknya ingatan. Dan jika kamu menonton ini dan berusia antara 12 hingga 30 tahun, itu sedang terjadi padamu saat ini. Kamu berada tepat di ruang transisi antara kematian dirimu yang dulu dan menjadi dirimu yang baru. Dan sinaps mana yang akan dipangkas sepenuhnya tergantung pada setiap individu juga.
Anggap saja ini sebagai prinsip gunakan atau hilang, di mana koneksi sinaps yang paling sering kamu gunakan selama periode ini, kenangan tentang orang dan tempat yang paling sering kamu temui, keterampilan yang paling sering kamu gunakan dan sebagainya akan semakin kuat. Koneksi yang jarang digunakan akan melemah dan mati. Kamu akan mendapatkan banyak manfaat dari proses pemangkasan sinaps, mulai dari peningkatan fokus, memori yang lebih jelas, hingga pemrosesan sensorik yang lebih baik. Tapi bagi penghuni tubuhmu sebelumnya, ini pada dasarnya adalah penggenapan dari kiamat. Kamu mencapai puncak jumlah sinapsis pada usia sekitar 3 tahun, dan antara usia itu hingga 10 tahun, kamu akan melihat sekitar 50% sinapsis tambahanmu benar-benar hilang. Ini seperti sebuah kota yang menghancurkan setengah jalan dan jembatannya untuk mengurangi kemacetan di jalan yang tersisa. Bagian yang menarik tapi juga tragis dari semua ini adalah kamu tidak akan pernah benar-benar tahu apa yang sebenarnya telah kamu hilangkan. Tapi bahkan jika kamu bisa melewati rintangan neurologis untuk memahami semua ini, masih ada pintu terkunci lain di belakangnya. Dan ini murni masalah psikologis. Bab 5. Cermin dan hantu. Kapan kamu benar-benar mulai menganggap dirimu sebagai dirimu sendiri? Itu terdengar seperti pertanyaan yang biasanya mulai ditanyakan orang-orang di sebuah pesta sekitar jam 2 pagi setelah terlalu banyak minum. Tapi sebenarnya, itu adalah pertanyaan yang telah dipikirkan secara mendalam oleh para psikolog selama beberapa dekade. Mereka bahkan telah membuat sebuah tes yang brilian untuk menyelidikinya, yaitu MSR atau tes pengenalan diri di cermin. Pada tahun 1970, psikolog Gordon Gallup Jr. mendapat ide cemerlang bahwa tingkat kesadaran diri manusia atau hewan lain dapat diukur melalui kemampuan mereka mengenali bayangan mereka sendiri di cermin sebagai diri mereka sendiri, bukan sebagai hewan lain. Varian khusus untuk bayi manusia ini lebih dikenal sebagai tes Rose, di mana make-up Rose digunakan untuk menggambar sebuah titik di kulit anak yang tidak bisa mereka lihat, biasanya di tempat seperti dahi mereka. Jika bayi melihat titik merah di pantulan dan langsung meraih dahinya sendiri, bukan ke cermin, itu adalah tanda yang cukup kuat bahwa mereka memiliki tingkat konsep diri. Tapi inilah bagian yang menarik. Dalam 12 bulan pertama kehidupan mereka, sebagian besar bayi hampir selalu gagal dalam tes cermin. Mereka tidak melihat makhluk kecil botak yang ngiler di cermin dan berpikir, itu aku, karena rasa diri mereka belum benar-benar terbentuk. Sebaliknya, dalam penelitian manusia pada tahap paling awal, mereka melihat pantulan mereka di cermin sebagai teman bermain. Baru pada usia antara 20 dan 24 bulan pengenalan diri itu meningkat di atas 65%. Jadi sebelum itu, hampir setengah dari bayi hanya melihat orang asing di cermin. Bagaimana Anda bisa menyimpan kenangan tentang diri sendiri tanpa benar-benar tahu apa itu diri sendiri? Hal ini membuat bayi perlu menemukan cara lain untuk mengontekstualisasikan ingatan. Tapi cara utama kita melakukan itu juga sebenarnya tidak langsung terprogram sejak awal. Bab 6. Kunci bahasa. Salah satu dari banyak alat dalam perlengkapan manusia yang memberi kita dominasi atas planet bumi adalah kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan bahasa lisan dan tulisan. Kosakata kita dalam banyak hal adalah cara kita menggambar batas-batas imajinasi kita. Jadi, apa artinya ini bagi otak sebelum kita mengembangkan bahasa? Jika perasaan dan sensasi adalah organ kenangan yang lembek, maka bahasa adalah kerangka yang menyatukan semuanya. Sebelum ada bahasa, yang disebut memori praverbal atau somatik ini dikodekan dalam bentuk sensasi murni. Namun saat anak-anak mulai menguasai keterampilan berbahasa di usia 2 hingga 3 tahun pertama mereka, cara mereka menyimpan memori berubah secara drastis dengan menggunakan bahasa sebagai semacam media penyimpanan mental. Dan ketika media itu berubah, pesannya pun hilang. Sebuah studi tahun 2002 oleh Gabriel Simcoe dan Harlene Hein mencoba mencari tahu apakah anak-anak yang sedang mempelajari kosakata baru memberi mereka kemampuan untuk menggambarkan memori sebelum mereka bisa berbicara. Hasil dari tes mereka masih terasa sangat mengejutkan hingga hari ini. Pada saat tes dilakukan, anak-anak dari segala usia telah menguasai sebagian besar kosakata yang diperlukan untuk menggambarkan peristiwa yang menjadi target. Meskipun demikian, mereka tidak mengungkapkan aspek-aspek ingatan dari masa sebelum bisa berbicara dengan kata-kata selama tes berlangsung. Tidak ada satupun anak yang secara verbal melaporkan informasi tentang peristiwa yang bukan merupakan bagian dari kosakata produktif mereka pada saat pengkodean. Kami menyimpulkan bahwa perkembangan bahasa memainkan peran penting dalam amnesia masa kanak-kanak. Dengan kata lain, begitu kamu bisa mengatakan "dadah bayi", itulah yang seharusnya kamu katakan pada semua ingatanmu sebelum waktu itu.
Namun setiap kali kamu mempelajari informasi aneh dan mengganggu seperti ini, kamu mungkin akan mencari pengecualian seperti apa yang terjadi pada ingatan orang-orang yang bisa mengingat hampir segalanya. Bab 7. Paradoks Hasam. Terkadang ingatan bisa menjadi kutukan. Bayangkan momen paling memalukan dalam hidupmu. Bayangkan bisa mengingat momen itu dengan sangat jelas seumur hidupmu. Itulah perjuangan orang-orang dengan memori autobiografi yang sangat unggul atau SAM. Ini berarti seseorang dengan kondisi ini dapat mengingat dengan sempurna segala sesuatu yang terjadi pada dirinya secara spesifik. Kondisi ini sangat langka dengan hanya sekitar 60 orang yang pernah berhasil didiagnosis. Penelitian masih berlangsung, tetapi saat ini dugaan terbaik mengapa kondisi ini memengaruhi seseorang adalah karena adanya lobus temporal yang lebih besar untuk pemrosesan memori dan nukleus caudatus yang lebih besar yang berperan dalam proses belajar. Dan keberadaan kondisi seperti ini menimbulkan pertanyaan yang sangat menarik. Bahkan di antara orang-orang yang katanya memiliki ingatan sempurna, mengapa begitu banyak dari mereka yang tetap tidak bisa mengingat tahun-tahun paling awal mereka saat masih bayi? Sebagian besar, ingatan yang sangat realistis ini dimulai pada akhir masa kanak-kanak. Ini berarti bahwa bahkan ketika Anda memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa, Anda tetap tidak bisa lepas dari gilotin ingatan masa bayi yang disebut amnesia masa kanak-kanak. Ini hanyalah bagian alami dan tak terelakkan dari kehidupan. Namun rasanya mustahil menerima hal ini sebagai sesuatu yang mutlak tanpa mengajukan pertanyaan lain. Apa manfaat evolusioner dari membuang tahun-tahun awal kita ke tempat sampah? Bab 8, Dilema Stabilitas Plastisitas. Sudah jelas bahwa otak sebagai organ selalu berubah, berkembang, dan beradaptasi dengan era kehidupan yang sedang dijalani. Dan seiring hidupmu berjalan, singkatnya, kamu membutuhkan tipe otak yang berbeda. Di tahun-tahun awal hidupmu, tidak ada yang lebih penting daripada neuroplastisitas. Pikiranmu seperti bola tanah liat yang lembut dan basah. Dan setiap hari informasi yang masuk mulai membentuknya. Saat kamu tumbuh dewasa, kamu mulai mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang jalan hidupmu. Dan pengalamanmu membentuk tanah liat itu menjadi sesuatu yang spesifik. Katakanlah demi argumen, bola tanah liat yang merupakan otakmu dibentuk menjadi sebuah cangkir. Tapi bahkan dalam bentuk cangkir, kamu tidak boleh menuangkan kopi panas ke dalam tanah liat yang masih basah. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Kamu memasukkan cangkir itu ke dalam tungku dan memanggangnya hingga terbentuk bentuknya. Pada saat ini, cangkir itu kehilangan plastisitas, kemampuan untuk menjadi apa saja, dan sebagai gantinya ia mendapatkan stabilitas. Sekarang itu hanya satu benda, tapi benda itu jauh lebih baik dalam menjadi satu benda itu dibandingkan sebelumnya. Proses yang hampir sama juga terjadi pada otakmu. Otak kehilangan kesempatan untuk berada di dunia kemungkinan, tapi sebagai gantinya, otak bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam komunitas global makhluk sosial. Ketika kamu sudah benar-benar belajar berjalan dan berbicara, otakmu perlu membuang panduan berjalan dan berbicara itu untuk memberi ruang bagi tuntutan hidup yang lebih kompleks. Tapi hanya karena semua ini terhapus, bukan berarti tidak ada jejak yang tersisa di dunia samar pikiran dewasamu. Bab 9. Hantu di dalam mesin. Dari sekian banyak proses yang bekerja di otak pada satu waktu, hanya beberapa saja yang benar-benar disadari. Sebagian besar berjalan seperti tab latar belakang, bahkan hal-hal yang bukan refleks fisik, tetapi keterampilan yang dipelajari seperti berjalan dan berbicara. Ini disebut memori prosedural, dan mereka adalah bagian dari subkategori yang lebih besar, yaitu memori implisit. Inilah warisan hidup dari penghuni otakmu sebelumnya. Tindakan dan reaksi yang berakar dalam masa lalumu yang sangat awal, hal-hal yang kamu lakukan tanpa benar-benar memahami alasannya. Kamu gugup saat berada di dekat anjing tanpa alasan, tapi mungkin itu karena seekor anjing German Shepherd pernah menggonggong di wajahmu saat kamu berumur 1 tahun. Kamu tumbuh dengan perasaan positif yang samar tentang ibumu, bahkan sebelum kamu benar-benar mengenalnya, karena ikatan yang kamu bangun sebelum kamu menjadi dirimu sendiri. Asapnya masih ada, tapi apinya sudah lama padam. Yang bisa kamu lakukan hanyalah bertanya, kemana semuanya pergi? Bab 10. Penyewa baru. Semua ini pada akhirnya membuktikan kebenaran yang menakutkan yang sudah kami singgung di awal video. Kamu, yaitu kumpulan kenangan yang selalu berubah dan sinapsis yang menyala-nyala yang memutuskan secara kolektif bahwa itu adalah kamu selalu dalam arti tertentu memang sudah menjadi kamu. Kamu hanya perlu mengurangi beberapa tahun dari usiamu untuk benar-benar mendapatkan gambaran yang akurat. Penyewa pertama dari rumah tua yang kamu sebut tubuhmu
yang pertama kali belajar berjalan, yang mengucapkan kata-kata pertama tubuh itu, yang melihat matahari terbit dan terbenam untuk pertama kalinya, sekarang hanyalah bayangan data belaka. Kesan samar yang muncul di benakmu saat kamu melihat foto-foto lama atau mendengar cerita lucu tentang masa kecilmu dari orang tuamu. Mereka memberimu segalanya dan kamu membunuh mereka semua hanya dengan keberadaanmu. Jadi, lain kali saat kamu melihat bayanganmu di cermin, luangkan waktu sejenak untuk mengingat bahwa bayangan ini tidak pernah hanya milikmu saja. Mungkin bisikan sedikit ucapan terima kasih kepada orang yang telah menjaga kehangatan itu untukmu di tahun-tahun pertamamu. Mungkin jika memang ada sesuatu setelah ini, suatu hari nanti kamu akan bertemu dengan mereka. Ingin tahu lebih banyak tentang rapuhnya ingatan manusia yang menakutkan? Sekarang tontonlah Pria yang Pergi untuk Perawatan Akar Gigi dan Kehilangan Ingatannya Selamanya. Atau tonton ini sebagai gantinya.